Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 18 Juni 2020, firman Tuhan menyapa kita dari Efesus pasal 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, pada zaman Paulus dalam kekaisaran Roma terdapat 60 jutaan orang hamba. Kala itu ada kecenderungan bahwa para warga negara Roma hidup bermalas-malas. Kenyataan bahwa Roma menguasai seluruh dunia telah menimbulkan keangkuhan para warga negaranya dan menganggap rendah seseorang yang bekerja. Itulah sebabnya seluruh pekerjaan secara praktis dilakukan oleh hamba. Bahkan pekerjaan sebagai dokter, guru, dan pekerjaan-pekerjaan yang erat dengan kaisar, seperti misalnya sekretaris dengan surat menyurat maupun juru uang yang mengatur keuangan, semuanya dilakukan hamba. Maka tidak jarang pula, Bapak Ibu, ikatan antara tuan dan hamba itu sangat akrab dan mendalam sekali. Namun pada dasarnya kehidupan seorang hamba sangatlah berat dan mengerikan. Secara hukum, seseorang yang disebut hamba dianggap bukan manusia, tetapi benda. Aristoteles berpendapat bahwa tak mungkin ada persahabatan antara tuan dan hamba, karena antara keduanya sedikit pun tidak ada persamaan. Karena hamba itu adalah perkakas yang hidup, dan perkakas itu adalah hamba yang mati. Bahkan kala itu seorang bernama Faro, dalam tulisannya mengenai masalah pertanian, ia membuat 3 bagian kelompok alat pertanian. Yang pertama yaitu alat-alat yang pandai berbicara. Disinilah ia masukkan hamba-hamba. Kedua, alat-alat yang kurang pandai bicara, seperti ternak. Dan ketiga adalah alat-alat yang tidak bisa berbicara, yaitu alat-alat yang beroda. Dengan demikian, seorang hamba dianggap tidak lebih dari seekor binatang yang kebetulan dapat bicara. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, bahkan dalam hukum Romawi, jika seseorang hamba melarikan diri, maka ada 2 jenis perlakuan yang dapat dikenakan atas dirinya. Perlakuan yang pertama yaitu perlakuan wajar dengan mencap dahinya dengan huruf F, yaitu fugitivus, yang berarti melarikan diri. Perlakuan yang kedua yaitu perlakuan yang tidak wajar adalah membunuhnya. Keadaan yang mengerikan inilah yang melatar belakangi nasihat-nasihat Paulus bagi hamba-hamba dalam nas kita pada hari ini. Paulus tidak menasihatkan mereka untuk menjadi pemberontak. Ia mau supaya para hamba, para pekerja itu berlaku sebagai orang Kristen yang baik, dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka bekerja. Saudaraku yang terkasih, kita diingatkan oleh nas ini bahwa dimanapun Allah menempatkan kita, maka kita harus memberlakukan kehidupan Kristiani. Boleh jadi bahwa keadaan yang sedang kita hadapi sangat menentang kita, tetapi justru itu merupakan tantangan yang lebih besar bagi kita. Iman Kristen tidak membuat kita lari dari keadaan, tetapi justru kita hadir untuk menaklukkan keadaan. Maka Paulus menasihatkan para hamba-hamba itu untuk bekerja dengan baik dan penuh dengan kesadaran seakan-akan Allah langsung mengawasi mereka, dan bukan hanya karena adanya pengawasan dari tuannya. Setiap karya orang Kristen, Bapak Ibu, betapapun itu kecil, ia akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan.
Bila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang akan dan sedang bekerja pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan, jadilah anak-anak Tuhan yang terus menjadi berkat dimanapun berada. Mari bekerja dengan baik, mari pergunakan waktu sebaik mungkin. Sebab kebaikanmu dalam setiap pekerjaanmu akan mendapatkan upah yang baik dari Tuhan. Rahasia dari pekerjaan yang baik, Bapak Ibu, adalah jika kita bekerja dengan penuh kesadaran bahwa pekerjaan itu dilakukan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi para tuan juga Paulus menyampaikan nasihat kepada mereka. Kata Tuhan, baiklah kita pakai dengan istilah para pemimpin. Mereka juga harus ingat bahwa sekalipun ia seorang pemimpin, ia adalah hamba Allah. Ia juga harus ingat bahwa segala yang dilakukannya tidak pernah lepas dari mata Allah. Di atas segalanya, ia harus ingat bahwa baik dia maupun mereka yang ada di bawah wibawanya akan bersama-sama menghadap Allah. Dan pada saat itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, martabat dunia ini tidak akan berlaku lagi. Pekerjaan akan menjadi berkat bila tuan dan hamba, bila pimpinan dan yang dipimpin sadar bahwa setiap tugas yang mereka emban itu berasal dari Allah. Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang merdeka, yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita ditempatkan di dunia ini dengan aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan yang beraneka ragam. Jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada. Bekerjalah dengan baik, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Selalulah utamakan kasih dalam setiap aktivitasmu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berarti juga mengasihi semua orang. Status dan kedudukan kita, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin atau para pekerja, adalah sama di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diingatkan supaya kami bekerja untuk Tuhan. Kami diingatkan dalam setiap aktivitas kami satu hari ini mengandalkan Tuhan. Dimanapun kami berada, baik sebagai pekerja, baik sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai anak, kami mau melakukan kebaikan dalam kehidupan kami karena Tuhan adalah pemilik hidup kami. Kami serahkan rutinitas kami satu hari ini. Kami serahkan seluruh totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu terus memelihara kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.